sembarang. Jangan kok buang sampah sembarang. Kenapa suka nggak tapi diri motor atuh. Karena kira buang sampah begitu DP berdampak nah besar ke banyak orang. So nggak pikir kalau itu sampah sudah tumpuk di got, pengujang kamari, pembanjir. Betul Nenong ada bilang gitu. Semua ambil. Banyak sekali sampah. Shalom, perkenalkan nama Ridel Meruka dari program studi teologi kelas Sistematika C semester 5, NIM 1902012119. Melalui video ini saya ingin menjelaskan mengenai penyebab, dampak, serta solusi dari kerusakan lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Itu dikarenakan kurangnya kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih. Yang kedua, membuang limbah industri ke sungai. Limbah industri ini boleh berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Yang ketiga, mendebang hutan secara liar. Saat ini luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan sehingga dapat terjadinya banjir dan longsor. Keempat, polusi udara. Semua polusi membawa dampak yang kurang baik, terutama untuk kesehatan. Misalnya, dapat memicu masalah kesehatan paru-paru. Yang berikut dampak dari kerusakan lingkungan. Yang pertama, banjir. Yang kedua, tanah longsor. Ketiga, erosi. Keempat, tercemarnya lingkungan. Kelima, gundulnya hutan. Keenam, mendatangkan berbagai jenis penyakit. Solusi atau langkah pencegahan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, seperti jangan membuang sampah sembarangan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Kedua, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme tanah. Ketiga, menerapkan prinsip tebang pilih pohon. Ini upaya untuk mencegah kegundulan hutan. Keempat, jangan takut atau segan untuk menegur orang yang membuang sampah sembarangan ataupun kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali yang bermanfaat mencegah keseimbangan alam seperti mencegah bencana alam, erosi, banjir, longsor, serta meminimalisir pencemaran udara dan melestarikan sumber daya alam. Ada juga cara yang dapat kita lakukan dengan mengubah kebiasaan kita sehari-hari. Yang pertama, mengurangi penggunaan tisu. Penggunaan tisu yang berlebihan bisa menyebabkan efek global yang sangat masif. Yang kedua, menghentikan penggunaan plastik. Aksi kedua adalah menghentikan penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik dari pembelanjaan di supermarket dan pasar, sedotan plastik, mika pembungkus makanan, dan lainnya. Ketiga, hemat listrik. Aksi hemat listrik dapat kita mulai dengan mematikan listrik yang tidak dipakai secara boros. Jangan biarkan listrik menyala ketika siang hari. Yang terakhir, hemat kertas. Aksi hemat kertas yang dapat dicoba adalah dengan mencetak secara bolak-balik. Gunakan kembali kertas bekas yang masih bersih di baliknya. Yang terakhir, kesimpulan. Semua poin yang sudah saya jelaskan di atas kembali lagi ke masing-masing dari kita atas kesadaran diri kita sendiri untuk melindungi bumi kita dan segala isinya. Kita juga harus dapat menanamkan rasa menghargai dan mencintai alam. Mencegah kerusakan alam adalah tanggung jawab kita bersama sebagai upaya untuk menyelamatkan bumi kita. Alam yang indah ini perlu kita cintai karena alam merupakan ciptaan Tuhan yang tiada bandingnya dan tiada gantinya. Dengan menjaga alam dengan baik dan tidak semena-mena adalah perilaku yang sangat mulia. Alam perlu dijaga dan jangan sampai merusaknya. Merusak alam
merupakan tindakan yang tercela karena akan mengakibatkan dampak yang buruk di kemudian hari. Itulah video saya mengenai kerusakan lingkungan. Dan melalui video ini saya ingin mengingatkan untuk tetap menjaga lingkungan kita dan saya menghimbau untuk selamatkan bumi kita. Terima kasih.